Halo, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang hari ini kita masih melakukan podcast outside. Gak outside banget sih, tapi yang jelas kali ini kita lagi ada di MNC Kebon Jeruk. Dan pastinya seru banget deh untuk pembahasan kita kali ini ya. Tapi Laras mau ngingetin dulu kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, Facebook, website, semuanya sama di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, di Sindonews, Okezone, dan juga RCTI Plus ya. Dan untuk tema kali ini, kalau kamu familiar dengan sebuah animasi yang kemarinan ini seliweran di bioskop ya, Kiko in the Deep Sea Movie. Ini bangga banget karena animasi karya anak bangsa tapi kualitas dunia bos. Nah untuk itu kita langsung saja menghadirkan produsernya nih, produser di MNC Picture. Sudah ada Mas Esaf Andreas Sinaulan. Selamat sore Mas Esaf, gimana kabarnya? Saya baik-baik, terima kasih. Baik-baik ya. Ini sebelum kita masuk ke topik yang sangat spesial ini, si Kiko ini nih yang udah terkenal di mana-mana ya. Mungkin Mas Esaf boleh memperkenalkan diri nih sama Sobat Aksi Nyata supaya Sobat Aksi Nyata ini semakin familiar dengan Mas Esaf. Baik, selamat sore, semoga semuanya sehat-sehat ya. Jadi nama saya Esaf Andreas, saya produser di MNC Animation, itu bagian dari MNC Pictures. Kami itu memproduksi macam-macam IP ya, salah satunya IP Kiko untuk serial dan untuk movie. Gitu. Lebih enak produserin animasi atau manusia Mas? Animasi. Oh animasi, karena bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Iya. Gampang diatur. Lebih gampang diatur, iyalah dia yang bikin ya. Tapi boleh nih kita cerita dulu buat Sobat Aksi Nyata mungkin yang belum sempat nonton Kiko in the Deep Sea ya. Mungkin boleh diceritain dulu, emang si Kiko ini tuh siapa sih dan ceritanya tuh tentang apa gitu. Yang Kiko in the Deep Sea Movie ya. Oke. Jadi intinya sih ini cerita petualangan Kiko dan teman-temannya gitu ya. Petualangannya apa? Petualangannya itu berkaitan dengan bencana lingkungan, bencana lingkungan perairan ya, tempat mereka tinggal dan lebih luas lagi. Berat ya? Ya, jadi di sini nanti mereka ada ketemu masalah gitu, masalah lingkungan dan mereka harus kerjasama. Lalu mereka juga bertemu dengan orang-orang baru dan juga musuh-musuh baru dalam rangka ya mereka harus restore lagi tuh lingkungannya supaya normal lagi, supaya membaik lagi. Jadi film ini tentang itu, tentang Kiko dan teman-teman berpetualangan dengan ada pesan lingkungan supaya kita juga sama-sama bisa jaga lingkungan. Gitu. Isunya lingkungan hidup gitu ya. Dan dimana kan kalau film animasi ini tuh targetnya memang anak-anak dan remaja gitu ya. Ya dewasa juga bisa sih kalau mau nonton gitu. Apa sih latar belakangnya Mas Esaf? Kalau kita tahu kan selama ini film-film animasi itu ngangkatnya ya kalau nggak tentang keluarga, tentang pertemanan, friendship gitu ya. Atau mungkin tentang petualangan tapi ya isinya lost in apa gitu kan. Kalau gue misalnya lost in planet apa. Tapi ini tuh ngambilnya tuh isu lingkungan gitu loh. Kayak terlalu berat nggak sih buat anak-anak? Jadi ya itu challenge-nya ya. Kita berusaha bikin supaya film ini juga tetap bisa dinikmatin. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang latar belakangnya, kalau saya boleh cerita sedikit, Kiko serial itu udah jalan sekian season, gitu ya. Dan di setiap ceritanya tuh ya ceritanya macam-macam ya, tentang persahabatan, tentang kerjasama, tentang keluarga gitu ya, ada perselisihan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi hampir semua problem value itu kita sudah masukin di series. Lalu tantangannya apa, kenapa kita mau bikin film ini? Kita mau menawarkan sesuatu yang berbeda gitu ya ke audiens kita, plus kita juga mau coba jangkau audiens yang baru, yang mungkin selama ini pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar tapi pengen tahu Kiko itu seperti apa sih. Gitu kan. Nah itu kita tawarkan di format movie. Kenapa kita pilih format movie? Karena ada hal-hal yang tadinya kita mau kerjakan di series tapi relatif terbatas secara teknis maupun non teknis ya, karena ya formatnya format TV gitu, dari durasi pun terbatas, dari segi teknis yang kita bisa ekspor juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kita coba pindah mediumnya lebih besar gitu. Nah itu yang kita coba lakukan dengan film movie ini supaya baik untuk yang
audiens yang selama ini sudah nonton Kiko series, dia tetap bisa relate, tes gitu ya, relate. Plus juga untuk yang audiens yang baru juga, mereka juga bisa tahu Kiko itu sebenarnya itu bisa seperti apa gitu. Jadi diharapkan audiens baru yang mungkin baru nonton Kiko in the Deep Sea di bioskop, jadi semakin curious gitu ya dengan si Kiko ini, akhirnya nyari lah ke seriesnya gitu. Betul. Nah tadi Mas Esaf juga belum sempat dilanjut nih, ada obstacle-nya nih, ada tantangannya membuat film anak-anak tapi dengan isu yang mungkin kalau kedengarannya tuh lumayan berat gitu ya, isu lingkungan. Apa yang jadi PR selama ini untuk membuat Kiko in the Deep Sea ini? Yang jadi PR ya ini apa namanya, tadi juga sebenarnya kita tim teman-teman di tim kreatif juga awalnya juga sempat berpikir begitu, apakah ini berat apa enggak. Tapi kalau kita breakdown, sebenarnya isu ini ada di keseharian kita juga gitu. Ya kita nggak sadar sebenarnya. Kita nggak sadar. Buang sampah sembarangan, itu ya salah satunya. Ya, kita nggak bermaksud menggurui atau apa ya, maksudnya itu sharing. Message yang kita selipkan, bukan jadi tema utama. Tema utamanya tetap petualangan gitu, petualangan Kiko dan cara mereka untuk problem solving gitu. Itu yang apa namanya, yang kita harapkan kelihatan gitu ya, gimana Kiko dan teman-teman plus teman-teman barunya itu bisa apa namanya memecahkan masalah lah gitu. Itu sih, jadi apa namanya, kalau dibilang keunikan atau apa yang kita mau tawarkan juga di medium movie ini, nanti teman-teman akan lihat di movie ini ada karakter-karakter yang kita nggak akan temukan di series. Kita hanya siapkan hanya untuk di movie aja. Oke. Lalu juga set-set yang kalau di serial itu relatif terbatas setnya. Tapi kalau di movie kita bisa bikin agak-agak grand gitu ya, agak megah gitu ya. Itu yang nanti teman-teman bisa lihat juga nanti di movie. Plus juga ada karakter villain yang sama juga nggak ada di seriesnya, tapi nanti ada di movie. Dan villainnya itu juga apa namanya, skalanya juga gede gitu ya, besar gitu ya. Jadi ya itu sih menarik sih maksudnya. Gimana caranya Kiko yang segede gini gitu ya bisa ngelawan monster-monster yang katakanlah berkali-kali lipat ukuran mereka gitu. Kan mereka mesti dipancing untuk gimana caranya gitu, cerdik dan lain-lain gitu. Berarti ya itu kurang lebih perbedaan antara Kiko series dan juga Kiko movie gitu ya. Dan ya kalau ngomongin keunikan sudah disebutkan tadi sama Mas Esaf gitu ya. Tapi kan pastinya setiap film animasi itu punya ciri khasnya masing-masing ya Mas Esaf. Adalah mungkin kita sebut animasi yang ciri khasnya itu punya kekuatan apa gitu. Atau mungkin ciri khasnya dia ini agak-agak nggak bisa ngerjain matematika misalnya gitu. Nah kalau di Kiko sendiri apa sih ciri khasnya dari film ini? Iya, ciri khasnya Kiko tuh kalau saya boleh bilang itu terletak di karakter-karakter utamanya ya, Kiko dan kawan-kawan ya, Kiko, Poli, Patino dan lain-lain gitu ya. Karena mereka masing-masing punya karakter masing-masing yang unik gitu ya. Oke. Hanya di sini di movie ini kita coba enhance gitu ya, kita coba level up kelebihan mereka masing-masing. Misalnya si Patino misalnya, dia tuh karakter yang bisa dibilang paling kuat gitu ya. Oke. Jadi untuk problem solving yang berhubungan dengan power itu biasanya Patino gitu. Dia turun tuh. Kita level up, dia tuh bisa sekuat apa? Gitu. Itu satu. Yang kedua si Lola misalnya, Lola itu dia tuh caring gitu ya. Dia tuh paling apa namanya, figur ibu lah di teman-temannya. Tapi caringnya dia di sini tuh kalau dia jadi katakanlah kalau dia jadi superhero tuh seperti apa sih? Gitu. Caringnya tuh bisa kayak gimana? Gitu. Ya, I see. Ternyata caringnya itu juga bisa nggak cuma sekedar caring, tapi juga bisa melumpuhkan gitu ya, melumpuhkan musuh. Iya, gitu. Kayak gitu-gitu. Iya. Kiko tuh juga cerdik, cerdik dan tangkas. Nah di sini nanti teman-teman bisa lihat, bisa kalau yang di serial di tangkas apa, di sini tuh dia bisa satu tangkas seperti apa. Gitu. Ya berkali-kali lipat lah gitu ya. Iya, betul. Itu di enhance, di level up lagi. Oke. Jadi memang kamu tuh bisa mengenal berbagai macam karakter yang ada di Kiko, nggak cuman Kikonya doang ya. Meskipun judulnya cuman Kiko gitu, Kiko in the Deep Sea. Brandnya Kiko, tapi kamu tuh bisa tahu gitu loh beberapa karakter lainnya yang di enhance tadi ya, di level up lagi gitu. Yang kalau di series cuman ya 60-70, di sini bisa 100% lah seperti itu ya. Nah, kalau diproduksi kayak gini Mas Esaf, terus
animasi lagi ya. Terus udah gitu kan idenya tuh datang dari ya tim produser, tim produksi dan semua yang terlibat di situ gitu. Apa sih yang biasanya jadi kendala gitu untuk pembuatan film animasi? Gimana brainstormnya, gimana breakdownnya? Iya, kendalanya sebenarnya banyak ya, macam-macam ya, dan hampir di tiap stage itu ada. Misalnya di sini kan secara umum kita ada pre-production, ada production, ada post-production gitu ya. Di pre-production itu kendalanya ya cerita ya, story gitu. Nah itu gimana tuh, banyak orang kan, banyak kepala tuh. Banyak kepala, kita juga mau bikin cerita yang tadi Mbak sempat bilang, kayaknya isunya berat, tapi kita juga nggak mau bikin berat. Kita mau ini jadi beban gitu buat orang nonton, kita mau mereka enjoy. Kalau mereka dapat message dari sini ya kita bonus syukur gitu ya. Tapi kita nggak mau jadi beban gitu. Jadi ayo kita sama-sama kita bikin dan ceritanya mau seperti apa gitu kan. Dan di sini juga ada peran dari CEO kami itu di produksi video juga banyak sumbang untuk story. Ya, lalu ya di situ itu tantangannya, gimana ceritanya yang sepertinya tuh isunya berat tapi kita mau bikin itu menghibur, juga menarik gitu ya buat audiens. Plus lagi tantangan yang tadi kita mau ini attract buat audiens yang sudah selama ini jadi fans Kiko, tapi kita juga mau attract orang yang belum pernah nonton, dia pengen tahu lebih banyak sih sebelum nonton film ini gitu. Jadi ada kelanjutannya yang nggak cuma berhenti sampai nonton doang. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Ya seperti itu. Kalau dari segi teknis ya ada juga kendalanya macam-macam. Jadi kalau boleh cerita sedikit, waktu kami bikin movie ini, itu juga kami tetap di production yang regular kami tetap jalan series kami. Double dong berarti ya? Iya betul. Dan karena ini skalanya gede gitu ya untuk movie, jadi kami ajak teman-teman kami yang berkualifikasi di animasi juga untuk ikut terlibat gitu ya, supaya ayo nih kita ada proyek ini, teman-teman kalau mau bantu kita bisa kerjasama. Ya tapi tentunya dengan mereka harus lolos kualifikasi ya. Kalau kita mau bikin juga nggak sembarangan gitu. Pasti dong. Iya, jadi ya kita ajaklah teman-teman animasi Indonesia untuk terlibat juga di proyek ini gitu ya. Jadi ya sama-sama maju. Berarti di dalam sini juga ada kolaborasinya ya Mas Isaf ya. Ada kolaborasi juga luar biasa ini. Nah, tapi ini nih yang pasti jadi pertanyaan Sobat Aksi Nyata. Emang yang ngebedain Kiko sama film animasi lainnya apa sih? Karena pengalaman aku sendiri ya, kalau aku nonton animasi apapun itu gitu, dan terutama di bioskop, pasti setelah selesai nonton itu tuh selalu ada yang terngiang-ngiang gitu. Nah, kalau yang membedakan sama animasi lain dari Kiko ini apa nih Mas Esaf? Kalau ini untuk spesifik di movie-nya? Di movie-nya ya. Kalau di movie-nya, satu ini kita berangkat dari IP yang kalau menurut kita tuh sebenarnya sudah cukup kuat ya. Dalam arti kita juga nggak nyangka ternyata fanbase kita tuh lumayan gitu ya. Jadi keunikan kita mau nanti orang nonton apalagi buat yang fan, oh ya Kiko tuh memang kayak gini gitu misalnya. Entah ngomongnya, entah nanti actionnya, itu juga Kiko dan teman-teman yang lain itu masing-masing punya nanti pasti ada yang klik gitu ya. Oh ya ini emang Patino banget, ini emang Lola banget gitu misalnya. Ya itu mudah-mudahan itu nanti nempel juga ya di teman-teman supaya mereka juga ada kesan itu. Kedua yang kami juga mau ini yang nggak ada ya, terutama nggak ada di series, dan kami juga lihat selama ini di animasi yang produksi Indonesia juga kayaknya mungkin belum selevel ini. Villainnya, monster-monsternya plus set-setnya gitu yang kita bikin besar banget gitu ya. Itu kita bikin supaya kalau bisa serem tapi juga jangan terlalu bikin nakutin anak-anak. Itu PR juga tuh. Bisa. Oh ya itu film yang memorable. Gitu. Memorable. Ya itu sih yang kita pengen tawarkan. Nah ini kan tapi kalau sekarang sih udah nggak ada di bioskop gitu ya, tapi nanti bakalan ada di streaming, di platform streaming nggak Mas Esaf? Kalau biasanya begitu Mbak Laras. Jadi contohnya di series ya, series kita itu ada di Netflix, ada di Disney. Netflix, Disney. Itu untuk
season yang kita udah produksi. Lalu untuk yang movie ini ya rencananya juga kita akan transfer juga nanti ke OTT. Gitu ya. Tapi biasanya ada batasan waktu karena nggak boleh langsung dari dari bioskop langsung. Jadi nanti ya mohon bersabar sih. Ya tungguin aja ya. Yang ketinggalan kemarin nonton Kiko in the Deep Sea di bioskop, tinggal tunggu aja di OTT. Oke. Dan tentunya ini berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Esat sudah berbagi informasi tentang si Kiko ini ya. Jadi sekali lagi buat sobat aksi nyata yang penasaran bisa nontonin seriesnya sekali lagi di Netflix sudah ada, di Disney Hotstar juga sudah ada, dan untuk filmnya tinggal ditunggu aja kapan rilisnya ya. Dan Laras juga pengen mengucapkan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.